Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Acong di Acong Japang, Acong Channel. Barusan saya baca berita ya guys. Ya ini mungkin beritanya bukan berita baru, tapi bagi saya juga baru. Soalnya saya baru dikasih tahu kemarin dan saya penasaran terus saya baca. Mau tahu apa beritanya? Simak video saya sampai habis, jangan di skip. Dan jangan lupa like and subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga di share ya guys, biar semua orang juga tahu ya. Soalnya saya lagi confused ini. Oke, check it out. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke guys, saya angkat dari ini ya, indopajak.id tentang iPhone 11 kena pajak masuk Indonesia kalau belinya dari luar ya. Ini menurut saya apa ya? Menurut saya nggak masuk akal banget ini peraturan satu ini. Coba ya, saya bacakan ya guys. Oke, diangkat dari indopajak.id. Beberapa waktu yang lalu, iPhone 11 baru saja diluncurkan di negara aslinya, yaitu Amerika Serikat. Tentu saja tidak lama kemudian, produk ini nantinya akan dijual di Indonesia. Dan kayaknya sekarang udah terjual ya. Udah ada gitu ya. Namun, buat kamu yang pengen punya lebih dahulu dan beli iPhone 11 di luar negeri, siap-siap untuk merogoh kocek lebih dalam. Check it out. Merogoh kocek lebih dalam. Ini boleh dipertanyakan nih guys. Oke, kita lanjut. Hal itu karena ada pajak tambahan yang akan diberlakukan seperti simulasinya di bawah ini. Pemerintah melalui 3 kementeriannya, yaitu Kementerian Perdagangan, Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Keuangan baru saja meratifikasi peraturan tentang IMEI atau International Mobile Equipment Identity ponsel. Dan IMEI ini cuma digunakan di iPhone gitu ya. Berdasarkan peraturan tersebut, nantinya produk yang memiliki IMEI harus terdaftar di database pemerintah. Bila tidak melakukan hal tersebut atau tidak mendaftarkan perangkat ponsel yang dibeli dari luar negeri tersebut, maka konsekuensinya adalah ponsel tersebut akan diblokir. Bro, ini barang pribadi, bukan buat diperdagangkan. Kok ada kayak gini ya? Kita lanjut ya. Geser dulu. Aturan ini tentu saja juga mempengaruhi harga ponsel yang nantinya akan dibeli di luar negeri. Saat ini saja, kita wajib membayar aturan bea masuk dan PPN ketika membeli sebuah ponsel dari luar negeri. Rinciannya, Anda akan dikenakan tarif bea masuk sebesar 0%, yang berupa pajak penambahan nilai atau PPN sebesar 10%, dan tarif pajak penghasilan atau PPH Pasal 22 sebesar 7,5%. Bila memiliki nomor wajib pajak atau NPWP dan 15% jika tidak memiliki NPWP. Sebenarnya masih ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Bila barang itu termasuk barang mewah. Namun, untuk ponsel seperti iPhone, belum dikenakan pajak barang mewah. Kalau barangnya di atas $500 US ya, harus dibayar pajaknya. Dari harga itu dikalikan bea masuk. Terus PPN 10%. Lalu PPH pasal 22 impor itu 7,5% dengan NPWP. Dan PPNBM kalau itu termasuk kategori barang mewah. Jadi ada 4 jenis pungutan. Terang Direktur Eksekutif Center of Indonesian
Taxation Analyst atau CITA, Justinus Prastowo. Oke, ini ada simulasi perhitungan pembelian ponsel iPhone 11 di luar negeri. Jika Anda berminat untuk membeli ponsel baru ini, namun masih ragu-ragu karena belum tahu harga yang harus dibayarkan, berikut adalah simulasi bagi Anda apabila ingin membeli ponsel iPhone 11 di luar negeri. Perlu diketahui, dasarnya ada 3 komponen pajak dan bea masuk yang akan dikenakan. Yaitu pertama, bea masuk sebesar 10% dari nilai pabean. Yang kedua, PPN atau pajak penambahan nilai sebesar 10% dari nilai impor. Yang ketiga, pajak penghasilan atau PPH sebesar 10% atau 15% dari nilai impor. Aturan 10% berlaku jika Anda memiliki NPWP dan 15% jika tidak memiliki NPWP. Untuk beberapa istilah di atas, berikut penjelasannya. Poin pertama, nilai kepabeanan. Dalam kurung ya, nilai barang dikurangi $500 dikali kurs. Catatan, $500 adalah nilai bebas pajak yang ditetapkan pemerintah. Artinya, lebih dari $500 barang tersebut akan terkena pajak. Yang poin kedua, nilai impor. Bea masuk plus nilai kepabeanan. Contoh perhitungan pajak bea masuk. Berikut adalah contoh jika Anda membeli iPhone 11 Pro Max 64GB di Singapura dengan harga saat itu yaitu US dollar 1099 dengan kurs diasumsikan sekitar Rp14.000. Pertama, mari kita hitung nilai kepabeanannya. 1099 US dollar dikurangi 500 US dollar dikali Rp14.000 sama dengan Rp8.385.000. Selanjutnya, mari kita hitung bea masuk dari nilai impor dan PPN serta PPH yang dikenakan di bandara ketika produk tersebut diperiksa. Saya putar dulu guys ya, biar saya nggak capek putarnya. Oke, ini dia. Bea masuk 10% dikali 8.385.000 sama dengan Rp838.500. Berarti 8 juta tadi dikali 10% ya guys. Nilai impornya adalah Rp1.148.000 ditambah Rp11.480.000 sama dengan Rp9.224.600. PPN-nya 10% kali 9.224.600 sama dengan 924.460 rupiah. Itu nilai PPN 10% ini tadi. Kemudian PPH. PPH adalah 10% kali 12.628.000 sama dengan 922.460. Jadi guys, total yang harus Anda bayar adalah bea masuk plus PPN plus PPH sama dengan 1.148.000 ditambah 1.262.800 ditambah 1.262.800 sama dengan 2.683.420. Berarti tiap kali datang, tiap kali lewat di imigrasi, kita harus membayar 2.600-an itu guys, untuk harga iPhone yang sekitar berapa tadi?
8 juta ya tadi. 8 jutaan tadi, guys. Oke. Kita lanjut. Setelah membayar biaya ini di bandara atau kantor pajak, nantinya Anda akan diberikan formulir untuk email dari ponsel tersebut agar bisa digunakan di dalam negeri atau di Indonesia maksudnya. Kesimpulannya, untuk membeli sebuah ponsel iPhone dengan varian terkecil, setidaknya kita harus mempersiapkan budget sebesar belian ponsel adalah sekitar 11 jutaan. Tentu dengan catatan Anda memiliki NPWP. Karena bila tidak, harganya akan lebih mahal karena naik tadi 15%, guys. Umpamakan kita membeli sebuah perangkat ponsel di negara luar negeri seperti Singapura. Berarti setidaknya kita harus mengeluarkan dana 2 kali lipat untuk akomodasi serta konsumsi di sana. Tentu lebih baik apabila kita menunggu produk tersebut rilis resmi di Indonesia. Ini pengertiannya gini ya. Namun apabila tidak sabar, tidak ada salahnya kita membeli di luar negeri mumpung peraturan IMEI belum diberlakukan. Nah, ini beritanya yang saya baca ini berita lama ya, guys. Tapi sekarang yang saya dengar ini sudah diberlakukan dan menurut saya bingung gitu. Jadi, misalnya saya ambil contoh diri saya sendiri. Saya punya iPhone 11, kemudian saya pulang kampung, pulang ke negeri saya, ke Indonesia, dan saya kena pajak. Ini yang saya ambil contoh, saya beli iPhone 11 yang harganya 8 juta rupiah ya, kalau dikurskan. Sedangkan sebenarnya ya harga iPhone 11 itu enggak segitu. Paling enggak itu sekitar 16 sampai bahkan 22 juta. Itu aja yang 8 jutaan, saya mesti bayar 2 juta 600-an ribu per tiap kali saya datang ke Indonesia, guys. Gimana kalau saya tiap bulan balik ke Indonesia? Tiap bulan saya mesti ngasih 2 jutaan gitu, guys. Saya jadi bingung ini sama peraturan gitu ya. Bahkan tadi saya sempat berpikir, mending saya jadi turis aja saat main ke Indonesia. Kalau kayak gini ceritanya. Saya bingung bagaimana bisa disahkan peraturan seperti ini. Kenapa mesti iPhone gitu? Kenapa nggak merek dagang yang sebelah gitu? Dan kenapa nggak ada dua-duanya atau semuanya gitu? Kenapa mesti iPhone doang gitu? Jadi menurut saya, orang yang bekerja di luar negeri itu merupakan devisa negara. Nggak pakai protes-protes, nggak pakai demo-demo, nggak pakai merusak barang. Mereka malah ngirim duit ke Indonesia menjadi devisa negara ya, guys. Menjadi pahlawan negara. Malah pulang malah dipajakin kayak gitu. Ya, kembali ke tadi. Semoga pemerintah bisa lebih bijak ya dalam mengambil keputusan. Oke, salam hormat buat pemerintah Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngemil dulu, guys.